John Hartman pecah keheningan. Usai tekan kontrak dengan PSSI, tak sabar tangani timnas dan ajukan permintaan mengejutkan soal Shin Tae-yong. John Hartman secara terbuka mengungkapkan bahwa ia telah mengajukan permintaan khusus tersebut kepada PSSI. Dikabulkankah? Menarik untuk kita simak bersama jawaban tersebut dari mulut John Hartman sendiri. Jangan sampai ketinggalan sedikit pun di kabar baik ini ya guys. Wah. Negeri Upin Ipin bergejolak, John Hartman menggema di negeri jiran. Keputusan berani timnas Indonesia yang membuat Malaysia terdiam dan mulai berkaca-kaca. Benarkah? Kata legenda Malaysia Safeh Salih, "Saya salut dengan upaya timnas Indonesia untuk membenahi sepak bolanya. Dengan datangnya John Hartman, saya yakin timnas Garuda akan menjadi terdepan di Asia Tenggara." Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. John Hartman pecah keheningan. Usai tekan kontrak dengan PSSI, tak sabar tangani timnas dan ajukan permintaan mengejutkan soal Shin Tae-yong. John Hartman secara terbuka mengungkapkan bahwa ia telah mengajukan permintaan khusus tersebut kepada PSSI. Dikabulkankah? Menarik untuk kita simak bersama jawaban tersebut dari mulut John Hartman sendiri. Jangan sampai ketinggalan sedikit pun di kabar baik ini ya guys. Akhirnya teka-teki itu terjawab. John Hartman resmi buka suara setelah menandatangani kontrak sebagai pelatih kepala timnas Indonesia bersama PSSI. Sosok yang namanya sempat menggemparkan Asia Tenggara ini dijadwalkan akan diperkenalkan secara resmi pada 12 Januari. Namun sebelum hari besar itu tiba, Hartman sudah lebih dulu mengirimkan sinyal kuat tentang arah dan ambisi besarnya bersama Garuda. Dalam pernyataan perdananya, Hartman secara terang-terangan mengungkapkan rasa antusias yang luar biasa. Ia mengaku sudah sangat tidak sabar untuk segera bekerja, turun ke lapangan, dan mulai membentuk timnas Indonesia sesuai dengan visinya. "Saya sudah sangat tak sabar untuk melatih timnas Indonesia. Saya ingin segera menerapkan rumus taktik terbaik yang saya miliki," ujar Hartman. Kalimat ini langsung memicu rasa penasaran publik. Banyak yang bertanya-tanya seperti apa formula racikan pelatih yang sukses membawa Kanada ke Piala Dunia ini jika diterapkan pada karakter pemain Indonesia. Namun, kejutan terbesar justru datang setelah itu. John Hartman secara terbuka mengungkapkan bahwa ia telah mengajukan permintaan khusus kepada PSSI, sebuah permintaan yang langsung menggetarkan emosi para penggemar sepak bola nasional, memanggil kembali Shin Tae-yong. Menurut Hartman, mantan pelatih timnas Indonesia tersebut bukanlah figur biasa. "Bagi saya, Shin Tae-yong adalah kepingan penting untuk timnas Indonesia," tegasnya. Pernyataan ini langsung menjadi bahan perbincangan luas, karena jarang ada pelatih baru yang secara terbuka mengakui peran besar pendahulunya dan bahkan meminta keterlibatannya kembali. Hartman menilai bahwa Shin Tae-yong memiliki pengaruh yang sangat besar, bukan hanya terhadap para pemain, tetapi juga terhadap ekosistem timnas Indonesia secara keseluruhan. Dia punya dampak kuat di ruang ganti, di lapangan, dan juga di hati para penggemar. Lanjut Hartman. Ia menilai cinta dan respek supporter kepada Shin Tae-yong adalah aset berharga yang tidak boleh diabaikan. Dalam pandangan Hartman, sepak bola modern tidak hanya berbicara soal taktik dan strategi, tetapi juga soal emosi, kepercayaan, dan koneksi dengan publik. Beliau sepertinya sangat dicintai oleh penggemar timnas Indonesia. Itu sesuatu yang sangat penting ketika supporter percaya pemain akan bermain dengan keyakinan lebih besar. Jelasnya. Meski demikian, Hartman tidak menutup mata terhadap realitas birokrasi. Ia mengakui bahwa PSSI masih mempertimbangkan permintaan tersebut, termasuk membahas klausul kerjasama, peran yang mungkin diemban Shin Tae-yong, serta struktur kepelatihan yang ideal. Hingga kini, federasi belum mengambil keputusan final. "Saya paham federasi harus memikirkan banyak hal. Ini bukan keputusan mudah," kata Hartman dengan nada tenang. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak datang untuk menekan atau memaksa. "Saya hanya berusaha semaksimal mungkin agar timnas Indonesia bisa lebih cepat menjadi lebih hebat." Hartman menilai, membawa kembali Shin Tae-yong adalah salah satu cara untuk mempercepat proses tersebut. Bukan berarti ia merasa tidak mampu bekerja sendiri, melainkan karena ia percaya pada kolaborasi dan kesinambungan. Apa yang telah dibangun sebelumnya, menurutnya, adalah fondasi yang kuat dan layak dikembangkan, bukan dihapus begitu saja. Timnas Indonesia sudah punya dasar yang bagus.
Saya tidak ingin memulai dari nol. Saya ingin menyempurnakan, meningkatkan, dan membawa tim ini ke level berikutnya, tegasnya. Pernyataan ini membuat banyak pihak menilai bahwa Hartman adalah sosok pelatih yang rendah hati, visioner, dan menghargai proses. Target Hartman pun sangat jelas dan tidak main-main. Ia secara terbuka menyatakan ambisinya untuk menjadikan timnas Indonesia sebagai salah satu tim terbaik di Asia. Bukan sekadar kompetitif, tetapi benar-benar disegani. Dengan pengalaman internasional yang ia miliki, Hartman yakin Indonesia punya potensi besar untuk mencapai level tersebut. Indonesia punya talenta, punya gairah, punya supporter yang luar biasa. Tugas saya adalah meramu semuanya menjadi satu kesatuan yang kuat, ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya disiplin, mentalitas pemenang, dan identitas permainan yang jelas, 3 hal yang selalu menjadi ciri khas tim-tim asuhannya. Reaksi publik pun tak terbendung. Media sosial kembali bergolak. Banyak supporter menyambut hangat ide kolaborasi antara John Hartman dan Shin Tae-yong. Bagi mereka, ini bukan sekedar soal nama besar, tetapi tentang harapan akan masa depan timnas Indonesia yang lebih cerah. Kini, sorotan penuh tertuju pada tanggal 12 Januari, hari di mana John Hartman akan resmi berdiri di hadapan publik Indonesia sebagai nakhoda baru Garuda. Akankah PSSI mengabulkan permintaannya? Akankah Shin Tae-yong benar-benar kembali dalam proyek besar ini? Atau justru akan lahir kejutan lain yang tak kalah menggemparkan? Satu hal yang sudah pasti, bahkan sebelum memimpin satu sesi latihan pun, John Hartman telah berhasil mengguncang atmosfer sepak bola nasional. Dan jika visi besarnya terwujud, bukan tidak mungkin, timnas Indonesia benar-benar akan memasuki era baru, era di mana mimpi menjadi raksasa Asia bukan lagi sekedar wacana, melainkan tujuan yang nyata. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Wah, wah, wah! Negeri Upin Ipin bergejolak, John Hartman menggema di negeri jiran. Keputusan berani timnas Indonesia yang membuat Malaysia terdiam dan mulai berkaca-kaca. Benarkah? Kata legenda Malaysia Safe Sali. Saya salut dengan upaya timnas Indonesia untuk membenahi sepak bolanya. Dengan datangnya John Hartman, saya yakin timnas Garuda akan menjadi terdepan di Asia Tenggara. Nama John Hartman kini bukan hanya menjadi perbincangan hangat di Indonesia, tetapi juga menggema kuat hingga ke Malaysia. Penunjukan pelatih asal Inggris tersebut sebagai pelatih baru tim nasional Indonesia sukses menciptakan kehebohan di kawasan Asia Tenggara. Publik sepak bola Malaysia dibuat riuh, media ramai mengulas, dan para pengamat tak henti membandingkan langkah Indonesia dengan kondisi sepak bola mereka sendiri. Yang paling mengejutkan datang dari sosok Safe Sali, legenda hidup sepak bola Malaysia. Dalam pernyataan yang banyak dikutip media, Safe dengan jujur mengakui bahwa timnas Indonesia telah mengambil langkah yang sangat cerdas. Ia bahkan secara terbuka mengatakan bahwa Malaysia seharusnya banyak belajar dari Indonesia, terutama dalam hal keberanian mengambil keputusan besar dan pengelolaan sepak bola modern. Bagi Safi, kehadiran John Hartman bukan sekedar pergantian pelatih. Ini adalah simbol perubahan arah dan keseriusan Indonesia membangun masa depan sepak bola nasional. Hartman dikenal bukan hanya sebagai pelatih biasa, melainkan arsitek kebangkitan Kanada di kancah internasional. Di bawah asuhannya, Kanada yang sebelumnya jarang diperhitungkan, berhasil menjelma menjadi kekuatan baru dan tampil di Piala Dunia 2022, sebuah pencapaian bersejarah. Keputusan Indonesia menunjuk Hartman dinilai sebagai bukti bahwa Federasi Sepak Bola Nasional kini berani berpikir jangka panjang. Tidak lagi sekadar mengejar hasil instan, tetapi fokus pada pembangunan sistem, mentalitas pemain, serta identitas permainan yang jelas. Inilah yang membuat banyak pihak di Malaysia merasa tertampar. Karena Indonesia yang dulu sering dianggap tertinggal, kini justru melangkah lebih maju. Sorotan Malaysia tidak berhenti pada sosok Hartman saja. Topik lain yang paling banyak dibahas adalah cara Indonesia mengelola pemain naturalisasi. Safi Sali menilai Indonesia sangat matang dan hati-hati dalam proses ini. Naturalisasi tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui evaluasi kebutuhan tim, karakter pemain, serta kecocokan dengan filosofi pelatih. Menurut Safi, Indonesia berhasil menemukan keseimbangan antara pemain lokal dan naturalisasi. Para pemain keturunan tidak datang sebagai penyelamat instan, tetapi sebagai bagian dari proyek besar.
Mereka dipadukan dengan talenta lokal yang terus berkembang, menciptakan persaingan sehat dan meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan. Inilah pelajaran penting yang, menurutnya, belum sepenuhnya diterapkan di Malaysia. Media Malaysia bahkan secara terang-terangan menyebut bahwa Indonesia kini memiliki arah yang jelas. Mulai dari pembinaan usia muda, kompetisi domestik yang semakin kompetitif, hingga pemilihan pelatih kelas dunia. John Herdman dianggap sebagai potongan terakhir dari puzzle besar yang sedang disusun Indonesia untuk bersaing di level Asia bahkan dunia. Di sisi lain, publik Indonesia menyambut Herdman dengan antusiasme luar biasa. Media sosial dipenuhi diskusi tentang filosofi bermainnya, rekam jejaknya di Kanada, serta harapan besar yang kini disematkan di pundaknya. Banyak supporter percaya bahwa Herdman adalah sosok yang mampu mengubah mentalitas Garuda dari tim yang kerap gugup di laga besar menjadi tim yang percaya diri dan disiplin. Herdman sendiri dikenal sebagai pelatih yang sangat menekankan kekuatan mental dan budaya tim. Ia bukan tipe pelatih yang hanya berteriak di pinggir lapangan, tetapi sosok yang membangun kepercayaan, komunikasi, dan rasa memiliki di antara pemain. Di Kanada, ia sukses menanamkan keyakinan bahwa mereka bisa bersaing dengan tim-tim besar. Filosofi inilah yang kini diharapkan bisa ditularkan ke timnas Indonesia. Reaksi dari Malaysia menunjukkan bahwa langkah Indonesia benar-benar diperhitungkan. Ketika legenda seperti Saifi Salih secara terbuka memuji dan bahkan menyarankan negaranya untuk belajar dari Indonesia, itu menandakan adanya pergeseran peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara. Indonesia tidak lagi sekedar potensi, tetapi mulai diakui sebagai kekuatan nyata. Banyak pengamat menilai penunjukan John Herdman adalah pesan tegas bahwa Indonesia tidak ingin hanya berjaya di Asia Tenggara. Targetnya jauh lebih besar, menjadi kekuatan yang disegani di Asia dan tampil kompetitif di level global. Dengan dukungan supporter fanatik, talenta muda melimpah, serta strategi naturalisasi yang tepat, Indonesia dinilai memiliki modal besar untuk melangkah lebih jauh. Kini, sorotan publik tidak hanya tertuju pada hasil pertandingan, tetapi juga pada proses yang dijalani. Akankah Herdman mampu menyatukan semua potensi tersebut? Akankah timnas Indonesia benar-benar memasuki era baru yang lebih profesional dan berkelas? Satu hal yang pasti, keputusan berani ini telah membuat Malaysia dan Asia Tenggara menoleh ke Indonesia dengan pandangan berbeda. John Herdman belum memulai laga pertamanya, tetapi namanya sudah lebih dulu mengguncang kawasan. Dan jika sejarah bersama Kanada menjadi acuan, maka bukan tidak mungkin era kebangkitan Garuda sedang benar-benar dimulai. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Geger dari Inggris, Sir Alex Ferguson sebut John Herdman sosok ideal untuk timnas Indonesia. Bahkan Garuda diprediksi jadi kekuatan paling menakutkan di Asia. Dulu John Herdman salah satu pelatih yang pernah saya ajukan ke Manchester United karena dia bergaya ala Pep Guardiola bercampur Jose Mourinho, penuh taktik, penuh semangat, dan sangat serius menyiapkan timnya untuk tujuan menang. Tidak ada kata lain, ujar Sir Alex Ferguson dengan penuh semangat. Kabar besar kembali mengguncang dunia sepak bola, dan kali ini sorotannya tertuju pada Indonesia. Sebuah laporan dari harian lokal Inggris menyebutkan pernyataan mengejutkan dari legenda Manchester United Sir Alex Ferguson yang secara terbuka menilai bahwa John Herdman adalah pilihan yang sangat tepat untuk menangani timnas Indonesia. Pernyataan ini langsung menyedot perhatian publik bukan hanya karena nama Indonesia yang disebut, tetapi karena sosok Sir Alex Ferguson dikenal sangat jarang memberikan penilaian sembarangan. Dalam laporan tersebut, Ferguson menyampaikan kekagumannya terhadap kualitas John Herdman sebagai pelatih. Ia menegaskan bahwa Herdman adalah tipe pelatih yang tidak sekadar mengandalkan strategi di atas kertas, tetapi benar-benar bekerja keras membangun tim dari dasar, memperbaiki mental pemain, dan menanamkan satu tujuan utama, menang. John Herdman adalah pelatih yang sangat serius dalam pekerjaannya. Dia membangun tim dengan disiplin, rasa lapar untuk menang, dan mentalitas yang kuat, ujar Ferguson. Lebih jauh lagi, ia mengungkap fakta yang semakin membuat publik terkejut. Menurutnya, John Herdman pernah ia ajukan sebagai salah satu kandidat pelatih Manchester United di masa lalu. Sebuah pengakuan yang jelas menunjukkan betapa tinggi penilaian Ferguson terhadap kualitas Herdman. Nama John Herdman sendiri bukan sosok asing di sepak bola dunia. Ia dikenal sebagai pelatih yang sukses mengangkat sepak bola Kanada ke level yang jauh lebih tinggi.
Di bawah asuhannya, Kanada berubah dari tim yang jarang diperhitungkan menjadi lawan yang sulit dikalahkan, bahkan mampu bersaing di level tertinggi. Kesuksesan itu bukan datang secara instan, melainkan hasil dari proses panjang, kerja keras, dan filosofi kepelatihan yang jelas. Sir Alex Ferguson melihat kesamaan besar antara kondisi Kanada sebelum bangkit dan situasi timnas Indonesia saat ini. Indonesia sekarang berada di fase yang sangat menarik, kata Ferguson. Ia menilai bahwa Indonesia memiliki fondasi pemain yang luar biasa, sesuatu yang sangat penting untuk membangun tim nasional yang kuat dan berkelanjutan. Nama-nama seperti Jay Itzes, Calvin Verdong, dan Emil Audero disebut sebagai contoh nyata pemain dengan kualitas internasional. Kehadiran mereka memberikan stabilitas, pengalaman, dan level permainan yang jauh meningkat. Bahkan, ketika beberapa di antara mereka berhasil masuk dalam Best 11 Asia, hal tersebut menjadi sinyal kuat bahwa kualitas pemain Indonesia kini mulai diakui di level benua. Namun, kekuatan timnas Indonesia tidak hanya berhenti pada pemain-pemain berpengalaman tersebut. Ferguson juga menyoroti satu hal penting lainnya, generasi muda Indonesia yang penuh bakat. Banyak pemain muda Garuda dinilai memiliki kecepatan, teknik, stamina, dan keberanian yang sangat baik. Mereka tidak takut menghadapi lawan yang lebih besar, lebih kuat, atau lebih berpengalaman. Masalahnya, menurut Ferguson, potensi besar ini membutuhkan arahan yang tepat. Bakat saja tidak cukup. Anda membutuhkan pelatih yang mampu menyatukan semua potensi itu ke dalam satu sistem permainan yang jelas, ujarnya. Disinilah peran John Herdman kembali dianggap sangat krusial. Herdman dikenal sebagai pelatih yang sangat kuat dalam membangun mental pemain. Ia tidak hanya melatih teknik dan taktik, tetapi juga menanamkan kepercayaan diri bahwa timnya mampu bersaing dengan siapapun. Filosofi inilah yang dinilai Ferguson sangat cocok dengan karakter pemain Indonesia yang penuh semangat dan energi. Jika John Herdman melatih timnas Indonesia, saya yakin tim ini akan berkembang dengan sangat cepat, kata Ferguson. Ia bahkan menyebut bahwa Indonesia berpotensi menjadi tim yang mengerikan bagi lawan-lawannya di Asia. Sebuah pernyataan yang tentu saja memicu imajinasi besar di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Bayangkan sebuah timnas Indonesia dengan organisasi permainan yang rapi, pressing yang agresif, transisi cepat, serta mental bertanding yang tidak mudah runtuh. Ditambah dengan kualitas individu pemain yang kini semakin meningkat, Indonesia berpeluang bukan hanya menjadi kuda hitam, tetapi benar-benar kekuatan baru di Asia. Meski hingga kini kabar tersebut masih sebatas laporan media dan belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait, gaungnya sudah terlanjur menyebar luas. Banyak pengamat menilai bahwa ini adalah sinyal positif bahwa sepak bola Indonesia mulai mendapat perhatian serius dari dunia internasional. Sir Alex Ferguson menutup pandangannya dengan pernyataan yang membuat publik semakin bersemangat. Indonesia punya semua yang dibutuhkan untuk berkembang. Pemain bagus, talenta muda, dan gairah sepak bola yang luar biasa. Dengan pelatih yang tepat, mereka bisa melangkah sangat jauh, ujarnya. Apakah John Herdman benar-benar akan menjadi bagian dari masa depan timnas Indonesia? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang kini tak bisa dibantah. Ketika legenda sekelas Sir Alex Ferguson mulai berbicara tentang potensi besar timnas Indonesia, dunia sepak bola tak lagi bisa memandang Garuda dengan sebelah mata. Jika suatu hari nanti Indonesia benar-benar menjelma menjadi kekuatan yang ditakuti di Asia, mungkin publik akan kembali mengingat kabar dari Inggris ini sebagai awal dari sebuah perubahan besar. Namun tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Lahir di Inggris, membela Norwegia. Pengakuan jujur Erling Haaland soal paspor dan identitas. Erling Haaland kembali menyita perhatian publik sepak bola dunia. Kali ini bukan karena ketajamannya bersama Manchester City, melainkan pengakuan jujurnya mengenai identitas diri, paspor Inggris, serta hubungan emosionalnya dengan negara tempat ia dilahirkan. Striker andalan Manchester City tersebut lahir di Leeds, Inggris pada 21 Juli 2000 ketika ayahnya Alf Inge Haaland masih membela Leeds United di Premier League. Namun, perjalanan hidup Haaland berubah saat usianya menginjak 3 tahun. Pada 2004, keluarganya memutuskan pindah ke Norwegia, negara yang kemudian membentuk karakter, karier, dan identitas sepak bolanya. Meski besar di Norwegia dan membela tim nasional negara tersebut, Haaland mengakui Inggris memiliki tempat istimewa di hatinya.
Sejak kembali ke Inggris bersama Manchester City, ia merasa sangat nyaman seolah pulang ke lingkungan yang sudah dikenalnya sejak kecil. Faktor keluarga disebut berperan besar, termasuk sang ibu yang sangat menyukai budaya dan kehidupan di Inggris. Terkait kemungkinan memiliki paspor Inggris, Haaland mengungkapkan hal itu kini memungkinkan meski tak pernah menjadi pembahasan serius, terutama soal tim nasional. Ia menegaskan bahwa identitas sepak bolanya tetap bersama Norwegia, negara yang membesarkannya. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Haaland tetap pilihan tepat untuk Norwegia? Atau Inggris pernah kehilangan peluang besar? Tulis komentar Anda di bawah. Manchester United bidik Jean-Philippe Mateta, solusi baru untuk lini serang setan merah. Manchester United dikabarkan tengah memantau serius penyerang Crystal Palace Jean-Philippe Mateta. Ketertarikan ini muncul karena setan merah dinilai masih belum sepenuhnya puas dengan komposisi lini serang mereka saat ini. Manchester United kini memiliki Benjamin Sesko dan Joshua Zirkzee sebagai penyerang tengah, sementara Rasmus Højlund sedang dipinjamkan ke Napoli dengan opsi pembelian permanen. Situasi tersebut membuat MU terus membuka peluang untuk menambah amunisi baru di sektor depan. Dilansir Detik Sport dari Sky Sports, Mateta menjadi salah satu nama yang masuk radar Manchester United. Penyerang berusia 28 tahun itu masih terikat kontrak dengan Crystal Palace hingga musim panas 2027. Meski Palace ingin mempertahankannya, Mateta belum menunjukkan tanda-tanda akan memperpanjang kontrak yang disebut-sebut berkaitan dengan rencana klub melepas manajer Oliver Glasner. Crystal Palace juga baru merekrut Brennan Johnson dari Tottenham yang diyakini akan memberi suplai lebih baik bagi Mateta. Saat ini nilai pasar Mateta berada di angka 40 juta euro atau sekitar 785 miliar rupiah, namun bisa turun jika kontraknya tak kunjung diperpanjang. Menurut Anda, apakah Mateta layak menjadi penyerang baru Manchester United? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Ditinggal Enzo Maresca tak ganggu persiapan Chelsea jelang hadapi Manchester City. Kepergian Enzo Maresca disebut tidak mengganggu persiapan Chelsea jelang laga berat melawan Manchester City akhir pekan ini. Hal tersebut ditegaskan oleh caretaker Chelsea, Callum McFarlane, yang memastikan fokus tim tetap terjaga menghadapi duel krusial di Etihad Stadium. McFarlane yang dipromosikan dari Chelsea U21 mulai menjalankan tugasnya pada Jumat 2,1 pagi. Tantangan besar langsung menantinya mengingat The Blues harus bertandang ke markas City dengan catatan kurang meyakinkan, hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir Premier League. Meski demikian, pelatih berusia 40 tahun itu melihat semangat para pemain tetap tinggi. Ia optimistis Chelsea mampu memberikan perlawanan dan meraih hasil positif. McFarlane menilai energi serta antusiasme pemain saat latihan sangat luar biasa. Menurutnya, para pemain terlihat fokus, lapar akan kemenangan, dan memahami betul pentingnya laga tersebut. Laga ini juga menjadi debut McFarlane di Premier League setelah sebelumnya hanya menangani tim kelompok umur. Ia mengakui 24 jam terakhir terasa sangat intens. Menurut Anda, mampukah Chelsea mencuri poin di Etihad di bawah arahan McFarlane? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Arsenal dapat momentum besar lagi, puncak klasemen tetap aman. Arsenal kembali mendapatkan momentum penting dalam perburuan gelar Liga Inggris. Kemenangan telak atas Aston Villa, kembalinya Gabriel Magalhaes, serta hasil imbang yang dialami Manchester City menjadi rangkaian kabar baik bagi The Gunners. Tim asuhan Mikel Arteta memulai tahun dengan sangat positif. Setelah menutup tahun dengan kemenangan meyakinkan 4,1 atas Aston Villa, Arsenal mendapat keuntungan tambahan ketika Manchester City ditahan imbang 0,0. Hasil tersebut membuat Meriam London kini unggul 4 poin di puncak klasemen. Kabar baik lainnya datang dari lini belakang dengan kembalinya Gabriel ke starting XI usai pulih dari cedera hamstring. Mantan bek Manchester City Micah Richards menilai situasi ini sebagai momentum besar bagi Arsenal untuk menyambut paruh kedua musim. Duet Gabriel dan William Saliba kembali bisa diandalkan, sementara kemenangan atas Villa juga disebut mampu meredakan tekanan. Menurut Anda, apakah momentum ini cukup untuk membawa Arsenal konsisten hingga akhir musim? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Arne Slot sadar diri, Liverpool bukan calon juara Liga Inggris musim ini. Pelatih Liverpool, Arne Slot memilih bersikap realistis terkait peluang timnya di Liga Inggris musim ini.
Juru taktik asal Belanda itu menilai kapasitas skuad The Reds belum cukup untuk menjadi penantang serius gelar juara, meski mereka berstatus sebagai juara bertahan. Liverpool memang sempat tampil meyakinkan di awal musim. Virgil van Dijk dan kawan-kawan mencatatkan 5 kemenangan beruntun dalam 5 pekan pertama. Namun, performa tersebut tak bertahan lama. The Reds kemudian terpuruk dengan hanya meraih 1 kemenangan dalam 7 laga berikutnya. Sebuah periode yang disebut sebagai rentetan hasil terburuk klub dalam 71 tahun terakhir. Belakangan, Liverpool sempat bangkit. Sejak akhir November mereka tak terkalahkan dengan catatan 4 kemenangan dan 3 hasil imbang. Bahkan, tahun 2025 ditutup dengan 3 kemenangan beruntun. Sayangnya, momentum itu kembali dipertanyakan usai Liverpool ditahan imbang 0-0 oleh Leeds United di Anfield pada laga tahun baru. Situasi tersebut membuat Slot menilai persaingan gelar kini hanya menyisakan 2 tim terdepan. Ia menyebut Arsenal dan Manchester City berada cukup jauh di atas Liverpool. Menurut Anda, apakah Arne Slot terlalu merendah? Atau memang Liverpool belum siap bersaing hingga akhir musim? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Wow, luar biasa! Erling Haaland benar-benar membuktikan dirinya sebagai mesin gol mematikan Manchester City. Baru 3 musim berseragam The Citizens, penyerang asal Norwegia ini sudah menempati posisi top skor kedua sepanjang masa klub. Sebuah pencapaian yang terdengar gila, tapi nyata adanya. Sejak bergabung pada tahun 2022, Haaland telah mengoleksi 149 gol dari 169 pertandingan bersama Man City. Catatan ini membuatnya sukses melewati rekor Joe Hayes, legenda City era 1950-an yang mencetak 146 gol. Lebih mencengangkan lagi, Haaland memiliki rasio gol yang sangat ciamik, yakni rata-rata 1 gol setiap 85 menit, efektivitas yang jarang dimiliki pemain manapun. Kini, 1 nama besar tinggal berdiri di depannya, yaitu Sergio Aguero, top skor pertama sepanjang masa Manchester City dengan 260 gol. Melihat usia Haaland yang masih muda dan performanya yang konsisten, peluang untuk mengejar bahkan melampaui rekor Aguero terbuka lebar. Menurut kamu, mampukah Haaland memecahkan rekor Aguero dan menjadi legenda terbesar Man City? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Inilah alasan Manchester City wajib mendatangkan Aaron Ramsdale dari Newcastle. Manchester City mulai ramai disorot terkait rencana perombakan di sektor penjaga gawang demi menghadapi jadwal kompetisi yang semakin padat. Salah satu nama yang menguat dalam radar transfer adalah Aaron Ramsdale, kiper Newcastle United sekaligus anggota tim nasional Inggris. Jika menilik performa dan statistiknya, Ramsdale dinilai pantas menjadi opsi serius bagi The Citizens. Bersama Newcastle United, Ramsdale menunjukkan konsistensi tinggi di kompetisi domestik. Kiper berusia 27 tahun ini mencatatkan rata-rata lebih dari 3 penyelamatan per pertandingan di Premier League, membuktikan perannya yang vital saat Newcastle menghadapi tekanan intens, khususnya dari tim papan atas. Persentase penyelamatannya pun berada di kisaran 72-75%, angka impresif untuk kiper yang sering menghadapi situasi krusial, termasuk tembakan jarak dekat dan duel 1 lawan 1. Kemampuan distribusi bola Ramsdale juga menjadi nilai penting. Dengan akurasi umpan di atas 80%, menurut Anda, apakah Aaron Ramsdale sosok yang tepat untuk memperkuat City? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Manchester United percaya diri bisa gaet. Salah satu pemain sayap terbaik dunia siap singkirkan rival. Manchester United dikabarkan sangat percaya diri mampu membujuk Paris Saint-Germain untuk melepas Bradley Barcola. Klub Liga Inggris itu bahkan optimistis sang pemain bersedia hijrah ke Old Trafford pada bursa transfer Januari mendatang. Sebelumnya, MU juga bersaing dalam perburuan Antoine Semenyo dari Bournemouth. Namun peluang setan merah untuk mendapatkan pemain tersebut menipis karena Manchester City disebut menjadi tujuan utama Semenyo. Situasi ini membuat MU mengalihkan fokus ke target lain yang dinilai lebih ideal. Menurut laporan, kebutuhan akan penyerang sayap baru menjadi prioritas utama tim asuhan Ruben Amorim. Dalam konteks ini, Barcola masuk radar sebagai target serius. Laporan menyebutkan bahwa MU menjadikan perekrutan pemain PSG itu sebagai prioritas, serta yakin mampu merayu kedua pihak baik klub maupun pemain. Meski persaingan dipastikan ketat dengan sejumlah klub Liga Inggris lain, United diklaim siap melakukan pendekatan resmi. Barcola sendiri mendapat pujian luas sebagai salah satu pemain sayap terbaik di dunia saat ini.
Jika transfer ini terwujud, langkah tersebut bisa menjadi salah satu keputusan terbaik Ineos sejak mengambil alih kendali klub. Menurut Anda, apakah Manchester United benar-benar mampu meyakinkan PSG dan Barcola? Layakkah ia menjadi solusi lini serang setan merah? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.